Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis kepuasan konsumen, serve call model, dan important performance analysis model. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Raini Indah Octavia, Safa Diasti Silvana, Nia Priastuti Dewi, Huzainatul Aini, dan saya sendiri yaitu Nur Arif Afandi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian secara umum tentang kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan konsumen, yaitu merupakan hasil dari adanya perbedaan-perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya ada pengertian kepuasan menurut Kotler 2003, yaitu merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Selanjutnya ada pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan skala 1 sampai 5. Skala 1 merupakan skala yang sangat rendah yang dimana ada kemungkinan pelanggan akan berpindah ke produk lain dan bahkan pelanggan tersebut akan menjelek-jelekan perusahaan tersebut dikarenakan ketidakpuasan yang diperolehnya. Selanjutnya ada skala 2 sampai 4. Nah, di sini pelanggan merasa agak puas, tetapi ada kemungkinan pelanggan untuk berpindah ke produk lain apabila ada penawaran yang lebih baik mengenai produk tersebut. Selanjutnya ada skala 5. Nah, di sini pelanggan merasa sangat puas dan pelanggan akan membeli kembali produk tersebut dan bahkan pelanggan akan menyebarluaskan kabar baik tentang perusahaan tersebut kepada orang-orang sekitarnya, seperti itu. Definisi mutu dan kualitas. Menurut Kotler dan Keller 2012, mutu atau kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan suatu kebutuhan secara tersirat. Menurut Hasibuan 2007, pelayanan merupakan kegiatan dalam pemberian jasa dari suatu pihak ke pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah, adil, cepat, dan tepat dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan bagi yang menerimanya. Selanjutnya yaitu kepuasan konsumen atau pelanggan. Kepuasan konsumen dapat diciptakan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai. Kualitas mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Kualitas akan mendorong konsumen untuk menjalankan hubungan yang erat dengan perusahaannya. Dalam jangka panjang, ikatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami harapan dan kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen pada akhirnya akan menciptakan loyalitas konsumen kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang memuaskan mereka. Pelayanan konsumen tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dan keluhan konsumen mengenai suatu produk atau jasa yang tidak memuaskan mereka, namun lebih dari pemecahan yang timbul setelah pembelian. Menurut Kotler, definisi nilai pelanggan adalah nilai yang dirasakan pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai pelanggan dengan jumlah biaya pelanggan. Jumlah nilai pelanggan adalah sekelompok manfaat yang diharapkan dari produk dan jasa. Jumlah biaya pelanggan adalah sekelompok biaya yang digunakan dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk dan jasa. Karena kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi pelanggan, maka sebagai pemasok produk perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Zetam 2003, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang didengar pelanggan yang lain dengan yang lainnya, di mana hal ini merupakan faktor potensial yang menentukan ekspektasi pelanggan. Sebagai contoh, seorang pelanggan memiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi berdasarkan rekomendasi teman-teman dan tetangga. Yang kedua yaitu ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu di mana kebutuhan pribadi. Yang ketiga, pengalaman masa lalu dalam menggunakan pelayanan dapat juga mempengaruhi tingkat ekspektasi pelanggan. Yang keempat, komunikasi dengan pihak eksternal
dari pemberi layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk ekspektasi pelanggan. Berdasarkan komunikasi dengan pihak eksternal, perusahaan memberi layanan dapat memberikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada pelanggannya. Sebagai contoh dari pengaruh adanya komunikasi dari pihak eksternal adalah harga di mana biaya pelayanan sangat berperan penting dalam membentuk ekspektasi pelanggan. Oke, baik. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan ini merupakan sebuah gambaran perasaan seseorang, entah senang ataupun kecewa, terhadap hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkannya. Kayak gitu. Nah, jika perasaan seseorang tersebut memenuhi atau bahkan melebihi harapannya, maka seseorang tersebut dapat dikatakan puas. Oke, selanjutnya terdapat sebuah aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini menurut Butty pada tahun 1996. Yang pertama adalah warranty cost. Jadi beberapa perusahaan dalam menangani warranty cost ini atau produk jasa mereka ini dilakukan melalui presentase penjualan. Jadi kegagalan perusahaan dalam memberi kepuasan kepada pelanggan biasanya karena perusahaan tidak memberikan jaminan terhadap produk yang mereka jual kepada pelanggan. Oke, baik. Yang kedua terdapat penanganan terhadap komplain dari pelanggan. Nah, hal ini tuh sangat penting banget untuk diperhatikan. Namun seringkali perusahaan kayak terlambat menyadari. Jadi apabila terdapat komplain dari pelanggan namun tidak secepatnya untuk diatasi, maka customer defection tidak dapat dicegah. Yang ketiga terdapat market share. Market share ini merupakan hal yang harus diukur dan berkaitan dengan kinerja perusahaan. Apabila market share diukur, maka yang diukur ini adalah kuantitas, bukan kualitas dari pelayanan perusahaan. Baik, yang keempat ada cost of poor quality. Hal ini dapat bernilai memuaskan bila biaya untuk defecting customer dapat diperkirakan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima ada industry report. Terdapat banyak jenis dari industry report ini, seperti yang disampaikan oleh J.D. Power dalam Butty, yakni report yang fairest, most accurate, dan most eagerly yang dibuat oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya salah satu manfaat dari kepuasan pelanggan yaitu dapat meningkatkan sebuah loyalitas pelanggan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan itu sendiri dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Baik, yang selanjutnya pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Ini menurut Kotler pada tahun 2002, yaitu yang pertama untuk mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati, dan diterima atau tidak diterima pelanggan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan pada saat sekarang dan juga masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah untuk menyusun sebuah rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzainatul Aini, NIM 180810201051. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan. Menurut Parashuraman yang dikutip oleh Kotler dan Keller 2009, pengukuran dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama bentuk fisik atau tangible, mengukur penampilan fisik, perlengkapan, fasilitas karyawan, dan sarana komunikasi. Contohnya ruangan radiologi, seperti ruangan pemeriksaan, ruangan tunggu yang bersih, rapi, dan nyaman. Lalu peralatan yang digunakan menggunakan teknologi terbaru. Lalu radiologi yang rapi dan sopan, dan fasilitas yang tersedia dan lengkap. Yang kedua ada kehandalan atau reliability, kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan memuaskan.
Contohnya, petugas memberikan pelayanan yang secara tepat, kesesuaian dengan janji yang ditawarkan. Petugas memberikan pelayanan yang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Yang ketiga, daya tanggap atau responsif. Mampu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien terhadap pelanggan. Contohnya, petugas radiologi sigap dalam menangani pelanggan. Pelayanan yang segera atau cepat bagi pelanggan. Petugas memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan seputar pelayanan radiologi dan penanganan terhadap keluhan pelanggan. Yang keempat, jaminan atau asuransi. Mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, petugas mampu membuat pelanggan merasa aman saat diberikan pelayanan. Yang kelima, empati. Perusahaan memberikan perhatian secara mendalam kepada masing-masing pelanggan. Contohnya, kemudahan untuk menghubungi radiologi. Petugas mampu memahami kebutuhan pelanggan. Petugas memperlakukan pelanggan penuh dengan perhatian. Selanjutnya, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan perusahaan pesaing. Kotler 2002 mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Tetapi, karena metode ini cenderung pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan dan tidak kepuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Umumnya, banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya directly reported satisfied. Itu pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan. Yang kedua, derived dissatisfaction atau pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu atau produk tertentu dan besarnya kinerja yang telah mereka rasakan atau mereka terima. Yang ketiga, problem analisis. Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua hal pokok, yaitu masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari manajemen perusahaan dan saran-saran untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, ada importance performance analysis. Dalam teknik ini, responden diminta meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu juga, responden diminta meranking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen tersebut. Yang ketiga, ada belanja siluman atau ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, para ghost shopper juga datang melihat langsung bagaimana karyawan berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya baru melakukan penilaian akan menjadi bias. Yang keempat, analisis pelanggan yang hilang atau lost customer analysis. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain. Yang diharapkan adalah memperoleh informasi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu metode IPA atau Important Performance Analysis. Metode IPA diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Martilla dan James. Metode ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja dalam memahami kepuasan pelanggan sebagai fungsi dari expectation terkait dengan suatu atribut serta penilaian pelanggan terhadap kinerja organisasi dilihat dari atribut terkait.
IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja. IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. Penerapan metode IPA secara spesifik yaitu 1. Melakukan identifikasi aspek-aspek dari pengalaman total yang benar-benar penting bagi pelanggan dan aspek-aspek yang dirasakan kurang penting. Yang kedua, memungkinkan suatu organisasi menilai kinerjanya dalam kaitannya dengan aspek-aspek yang sedang ditelaah. Dan yang ketiga yaitu membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Important Performance Analysis atau IPA secara konsep merupakan suatu model multi atribut. Teknik ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penawaran pasar dengan menggunakan dua kriteria, yaitu kepentingan relatif atribut dan kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya sebagai perusahaan yang bergerak pada pelayanan jasa, hendaknya kita harus memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa dan bukan yang dilayaninya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan prima, yaitu yang pertama ada responsif dan sensitif, yaitu selalu tanggap, kreatif, dan inovatif terhadap tantangan dan peluang untuk mewujudkan keinginan para pengguna jasa. Yang kedua, visioner, yaitu memiliki visi ke depan dengan siap menanggung resiko dan resiko tersebut dikelolanya dengan baik. Yang ketiga, problem solving, yaitu dapat mengelola sumber daya dan memecahkan masalah dengan baik dan bijaksana, sehingga setiap keputusan yang diambil itu tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, exceed expectation, bisa memberikan harapan yang lebih kepada pengguna dengan menerima saran dan kritik, sehingga dapat memacu peningkatan citra institusi. Yang kelima, improve, yaitu perbaikan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan kepuasan pengguna. Yang keenam, care, yaitu memberi perhatian dan perlakuan secara khusus dan tulus sehingga pengguna dapat menjadi pelanggan tetap. Yang ketujuh, empower, yaitu pemberdayaan karyawan atau pegawai agar mampu bertanggung jawab serta tanggap terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu self-esteem, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri. Dengan cara tersebut kita akan berpikir positif dan pandai melayani terhadap pengguna jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.